Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita sudah membahas ya tentang bagaimana kita membuat kode untuk setiap akun di setiap transaksi nantinya, maka di sini kita akan lanjut ke siklus akuntansi berikutnya, yaitu buku besar. Jadi transaksi-transaksi yang sudah kita buat di jurnal umum, di mana kita bisa memposisikan tadi akun-akun mana yang debit, mana yang kredit. Setelah semuanya kita buat transaksi di jurnal umum dan sudah kita buatkan dengan kode akunnya masing-masing, barulah kita masuk ke buku besar dengan cara diposting. Itu istilahnya ya, namanya kita posting di sini, atau memindahkan transaksi-transaksi tadi atau kumpulan-kumpulan tadi, transaksi yang berpengaruh pada akun-akun tadi, kumpulan-kumpulan akun tadi atau rekening, akan kita pindahkan ke buku besar atau ke bukunya masing-masing di sini. Jadi sehingga buku besar ini adalah buku yang berisi semua rekening-rekening atau kumpulan rekening yang ada dalam laporan keuangan nantinya. Jadi maksudnya seperti apa sih? Contoh kayak gini, di transaksi di jurnal umum kan ada transaksi menyangkut kas, menyangkut piutang, menyangkut persediaan, menyangkut pendapatan, menyangkut biaya, menyangkut utang, menyangkut beban sewa, modal, dan sebagainya. Nah itu setiap akun tadi itu kita bikinkan bukunya masing-masing, sehingga transaksi yang berpengaruh terhadap akun tersebut kita catat ke dalam bukunya itu sesuai dengan transaksi itu sendiri, tidak digabung dengan transaksi-transaksi yang lainnya, sehingga kita bisa tahu nantinya akhir saldo dari setiap akun tuh berapa, seperti itu ya. Itu caranya kita posting ke buku besar atau pindahkan semua transaksi ke buku masing-masing dari setiap akun atau kita sebut sebagai buku besar. Itu ya yang disebut dengan buku besar. Nah, sekarang bagaimana caranya kita posting ke buku besar? Contohnya seperti ini ya. Bisa kalian lihat semuanya. Pertama, kita lihat dulu jurnal umum, transaksi di jurnal umum. Contohnya tanggal 1 Januari. Kas bertambah atau kas diposisikan di bagian debit ya, berarti itu kan kasnya bertambah tuh sebesar 500 juta dan modal di bagian kredit sebesar 500 juta, dalam arti berarti modal juga bertambah sebesar 500 juta. Nah dari sini kita lihat transaksi ini, barulah kita pindahkan atau posting ke buku besar. Caranya ingat ya, sebelum kita posting kita harus bikinkan dulu buku besarnya masing-masing atau bukunya masing-masing disertai dengan nomor akunnya yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya bagaimana cara kita memberi nomor akun. Contohnya di sini buku besar akun kas. Nah, nomor akun yang kita buat sebesar nomornya yaitu 111. Sini jelas ya. Nah, setelah kita sudah buat buku besarnya, tinggal kita posting atau pindahkan tadi ya transaksi di jurnal umum kepada buku besarnya. Contohnya seperti kas ya. Buku besar kas, di situ kas sebesar 500 juta di bagian debit. Kita posting, ya kita tinggal pindahin aja di buku besarnya tanggal 1 Januari. Situ jumlahnya sebesar 500.000 di bagian debit. Terus bagaimana dengan modal? Itu di jurnalnya kan kas 500 juta, modal 500 juta ya di jurnalnya. Nah, kas kan sudah kita pindahkan tuh di buku besar, ya tinggal modal juga kita pindahkan ke buku besarnya modal. Di sini modal nomor akunnya tuh 311, bisa dilihat ya di sebelah kanan atas. Nah, di situ bisa dilihat modal di bagian kredit. Nah, tinggal kita posting ke buku besarnya modal di bagian kredit situ ya. Tanggal 1 Januari sebesar 500 juta. Lihat di bagian bawah. Yang ini ya. Nah, sebesar 500 juta. Ini bagian kreditnya dua nih ya. Ini buku besar model T. Jadi yang di bagian kiri ini itu kita sebut bagian debit, sedangkan tanggal keterangan sebelah kiri itu bagian kredit. Sehingga ketika kita posting, kita posisikan sesuai dengan posisi debit kreditnya. Contohnya itu ya, di mana kas kan debit tuh di jurnal umumnya kita masukkan di bagian ini nih, bagian debit tanggal 1 Januari refnya jurnal umum jumlahnya sebesar 500 juta. Sedangkan modalnya karena dia di bagian kredit, maka kita posisikan di buku besar juga di bagian kredit. Jadi ketika kita posting ke buku besar, posisikan dia sesuai dengan posisi debit kredit ketika di jurnal umum. Ya kita tinggal pindahin doang gitu loh, nggak susah ya. Cuma pindahin tapi per buku masing-masing. Jadi kas ke bukunya kas, modal ke bukunya si modal, seperti itu. Itu ya cara kita posting ke buku besar. Nah ini latihan 3, nggak perlu ya di sini. Nah setelah kita posting ke buku besar, baru kita bikin neraca saldonya.
Nah, neraca saldo ini apa? Yaitu daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening atau perkiraan buku besar. Nah, di buku besar ini kan di sini tertera semua transaksi yang ada di jurnal umum, tapi kita masukkan atau kita pindah ke buku besarnya masing-masing. Kas di buku besarnya sendiri, modal di buku besarnya sendiri, sehingga nanti dapat akhirnya saldonya berapa. Nah, saldonya nanti dari setiap buku besarnya tadi itu yang akan kita pindahkan ke neraca saldo. Jadi di neraca saldo itu kita cuma taruh saldo-saldo aja dari setiap akun-akun tersebut. Oke. Jadi kenapa? Jadi kapan neraca saldo itu dibuat? Nah, dibuatnya tuh pada akhir periode. Kan dia cuma ngomong saldo ya, berarti setelah semua transaksi yang terjadi selama satu periode, yaitu 1 tahun, baru nanti kita pindahkan saldo-saldonya aja di setiap akun ke neraca saldo. Seperti itu ya. Nah, itu juga sebagai fungsinya tuh untuk supaya kita tahu adanya keseimbangan di buku pasar. Karena kan neraca saldo itu sesuai dengan prinsip akuntansi ya, kiri kanan sama, aktiva pasiva itu sama, debit kredit itu nilainya sama. Jadi nanti di neraca saldo itu debit kredit itu harus sama. Kalau seandainya selisih, berarti ketika kalian posting dari jurnal umum ke buku besar atau kalian pindahkan transaksi dari jurnal umum ke buku besar, ada kekeliruan sehingga ketika di neraca saldo dia malah selisih di sini ya. Jadi seperti itu. Nah, ini caranya kita menentukan saldo rekening. Contohnya aktiva tetap di sini ada 2 juta, ada 4 juta. Totalnya di sini sebesar 6 juta aktiva tetap. Nah, 6 juta ini yang akan kita pindahkan ke neraca saldo. Seperti kas. Kas contohnya. Kas ini transaksinya tuh ada yang 200.000, ada yang 100.000, ada yang 3 juta tuh di bagian debit. Kreditnya 2.300.000, berarti sini selisihnya sebesar 2 juta ya. Selisihnya dapatnya jadi 2 juta, 3.300.000, di kreditnya 2.300.000, berarti sisanya 1 juta. Nah, saldo yang sisa 1 juta ini akan kita pindahkan ke neraca saldo. Contohnya seperti ini ya. Kas nomor akunnya 111, saldonya di debit 1,6 dan aktiva tetapnya sebesar 6 juta. Nah, itu ya, yang kita pindahkan ke neraca saldo itu cuma saldonya aja dari setiap akun, tidak perlu transaksi dari awal. Seperti itu. Jadi itu ya cara kita membuat neraca saldo. Sekarang fungsinya sendiri buat apa sih Bu neraca saldo itu? Itu untuk memastikan bahwa buku besar secara matematis adalah akurat dengan pengertian bahwa jumlah saldo-saldo debit selalu sama dengan saldo-saldo kredit. Kembali lagi kita berbicara tentang prinsip akuntansi tadi. Namun jika terjadi ketidakseimbangan berarti catatan-catatan tadi mungkin yang ketika kita pindahkan dari jurnal umum ke buku besar mengalami kekeliruan atau tidak akurat, seperti itu ya. Namun jika sudah seimbang dari saldonya antara debit dan kredit tadi, maka catatan-catatan akuntansi itu benar-benar akurat, itu ya. Jadi ini ya contoh neraca saldonya. Yang dimaksud kayak kiri kanan sama tuh kayak gimana sih Bu? Nah ini kan ya, kita pindahin saldo kas sebesar 356, piutang saldonya tuh sisa akhir tahun tuh 5 juta, kendaraan di akhir tahun saldonya 150 juta, jadi kita pindahin semua saldo doang. Peralatan di bagian debit 50 juta, hutang, modal, pendapatan sekian, beban telepon sekian, dan beban asuransi sekian, sehingga di terakhirnya itu bisa kita lihat total jumlah dari debit 563 itu sama dengan total dari kredit 563. Dengan begitu pemindahan atau pencatatan ke setiap buku besarnya tadi itu sudah benar-benar akurat karena debit dan kredit jumlahnya sama ya, 563 juta nih, 563 juta. Nah bagaimana kalau sana selisih? Berarti ketika kalian melakukan pencatatan dari jurnal umum ke buku besar atau pindah atau posting tadi ada kekeliruan sehingga mengalami selisih. Sekarang pertanyaannya, kalau selisih bagaimana Bu? Ya mau nggak mau kita cek kembali ke buku besar, mana yang kita salah masukin, mana yang salah kita catatin, seperti itu. Makanya kenapa kita perlu kode akun supaya kita tahu, oh kalau pendapatan di nomor kode akun pendapatan tuh 4 ya, 401 contohnya. Oh berarti di sini pendapatan kita lihat cek transaksinya, kita cek dari jurnal umum. Oh ada salah masuk nih, yang harusnya masuk di kas tapi kita masukin di pendapatan. Nah itu berarti ada salah pencatatan ketika kita posting ke buku besar. Dek. Jadi itu ya bentuk dari neraca saldo atau bagaimana kita posting ke buku besar dan bagaimana kita membuat neraca saldo. Oke, mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami dan bisa
aplikasikan atau kalian kerjakan nanti ya tugas-tugas yang akan Ibu berikan kemudian. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.